Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an man amsaka an tanawuli fuduli syahawat wa lam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwal fahuwa mahrumun walladhi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfikuhu fi syahawatihil mubahah ahsanu halan minhu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan dalam kitab hikamnya, qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, man amsaka an tanawuli fuduli syahawat, siapa orang yang menahan dirinya daripada menggunakan fuduli syahwat, kelebihan daripada syahwat, kelebihan daripada apa yang dia miliki. Walam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwal, dan dia tidak menginfakkan, tidak mengeluarkan ma fi yadayhi, apa yang ada di dalam kedua tangannya. Artinya apa? Di dalam miliknya, min fudulil amwal, daripada kelebihan harta-hartanya, fahuwa mahrumun, maka ini orang dikatakan mahrum. Mahrum itu terhalang daripada kebaikan dunia dan akhirat. Apa maksudnya ini? Ada orang menahan diri daripada mempergunakan kelebihan daripada hartanya dia. Dia merasa eman, merasa sayang untuk menggunakan daripada hartanya untuk menafkahi dirinya bahkan, atau untuk menafkahi keluarganya, sehingga apa? Hidupnya sederhana padahal mampu. Karena dia merasa apa? Merasa eman untuk mengeluarkan hartanya. Karena cintanya dengan hartanya, sampai untuk dinikmati dirinya sendiri dia nggak mau. Punya harta dia, punya kekayaan dia, tapi pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana, rumahnya sederhana. Bukan karena zuhud. Kalau karena zuhud bagus, sisanya disedekahkan, itu bagus. Ini enggak. Dia sendiri karena cintanya dengan hartanya ditumpuk-tumpuk, nggak mau digunakan bahkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menikmati, dia tidak mau menikmati daripada hartanya karena cinta terhadap hartanya, dan dia semangat untuk hanya menumpuk-numpuk daripada harta. Beda dengan orang kalau seandainya dia punya harta banyak, tapi dia pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, sisanya disedekahkan. Dia zuhud, memang tidak mau dengan harta. Malah tambah banyak harta, tambah banyak sedekah. Ini lain lagi, ini bagus ini. Ini tidak sedekah, dia tidak mengeluarkan hartanya, dia juga tidak menikmati daripada hartanya. Yang penting dia senang ATM-nya gendut. Ya. Kemudian mas-masannya kalau dibuka lemari besinya kelihatan banyak. Hanya menumpuk-numpuk harta. Walam yunfik, dan dia tidak menginfakkan, tidak mengeluarkan dia mafiyadahi, apa yang ada di tangannya, min fudul amwal, daripada kelebihan daripada hartanya. Enggak mau sedekah dia juga. Maka ini orang dikatakan apa? Fahuwa mahrumun. Maka orang ini dikatakan mahrum. Apa itu mahrum? Mamnu min khairid dunya wal akhirah. Berarti dia terhalang daripada kebaikan dunia dan akhirat. Dikatakan terhalang daripada kebaikan dunia, kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati untuk kehidupan dunianya kok. Makannya ya tahu tempe, padahal dia bisa makan daging, bisa makan nikmat, dia bisa. Tapi karena cintanya dengan harta supaya ditumpuk-tumpuk, dia makannya sederhana. Akhirnya Pak, nggak menikmati daripada kehidupan dunia. Kemudian dia juga tidak mendapatkan terhalang daripada kebaikan akhirat. Kenapa? Enggak pernah sedekah.
hartanya hanya ditumpuk, untuk akhiratnya juga nggak ada, nggak pernah bantu orang, nggak pernah mensedekahkan sebagian daripada hartanya, sehingga apa? Dia terhalang daripada kebaikan akhirat. Ini orang yang dikatakan bakhil, orang yang kikir, orang yang medit. Ya. Ini adalah orang yang tidak mengeluarkan hartanya untuk dirinya supaya dinikmati untuk dirinya dan keluarganya, dan dia juga tidak menginfakkan daripada hartanya. Ini orang dikatakan apa? Bakhil. Bakhil itu sifat jelek. Orang punya sifat bakhil itu medit, itu sifat jelek. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa dan adapun man bakhila, orang yang bakhil, wastaghna, orang yang bakhil untuk apa? Haqqillah, bahkan zakat tak dikeluarkan, sedekah enggak mau bantu orang yang membutuhkan enggak pernah dibantu, bakhila, wastaghna, dan dia merasa cukup an sawabillah, daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia enggak butuh pahala, padahal dia bisa loh ngasih bantu orang dan dia akan mendapatkan pahala. Seakan-akan dia merasa cukup daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan ini orang mendustakan bil husna, mendustakan bila ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah dia dustakan dengan cara apa? Enggak mau mengeluarkan hartanya. Berarti dia nak nuruti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dikatakan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menggiring dia lil usra, itu masuk ke dalam api neraka. Nah, karena itu ya ini sifat bakhil ya jangan sampai ada pada diri kita. Ya ini bahkan dikatakan lebih daripada bakhil nih, syahih. Orang yang dia itu bakhil terhadap dirinya. Kalau bakhil terhadap orang lain, ya kalau bakhil itu untuk orang lain dia ngasih, tapi untuk dirinya dia nikmati. Dia nak mau bantu orang, nak mau, ini bakhil. Jelek juga sifat ini. Tapi lebih jelek lagi syahih. Ini untuk dirinya sendiri dia tidak mau menikmati hartanya, apalagi untuk menginfakkan orang lain. Ini lebih jelek lagi ini. Nah, itu dikatakan sampai apa? Ta'amus sakhi dawa wa ta'amus syahih da. Makanan dari orang yang dermawan itu obat, dawa, jadi obat. Kalau kita ada orang dermawan ngundang, ngasih makan kepada kita, kita makan, jadi obat. Kenapa? Karena dia memberi makan orang-orang tamu-tamunya tadi itu, memberi makan orang yang membutuhkan dengan tibi qalbin, dengan apa? Hati yang senang. Sehingga akan jadi obat untuk orang yang memberi dan untuk obat orang yang memakannya. Obat. Tapi sebaliknya, wa ta'amus syahih, makanan orang yang medit cerikit, itu apa? Da, penyakit. Kenapa? Karena dia sendiri sebetulnya berat, terpaksa kadang-kadang ngetokno. Ya karena itu apa? Akhirnya apa? Jadi penyakit untuk dirinya karena dia nahan daripada ketidaksetujuannya untuk memberikan makanan tadi itu, sehingga apa? Penyakit bagi dirinya dan juga apa? Penyakit untuk orang lain. Kenapa? Karena dia yut'imun nas wa yal'anu. Dia memberi makan kepada manusia, memberi makan kepada orang lain, tapi apa? Hatinya tidak menerima. Hatinya dengan berat hati, sehingga apa? Jadinya makanannya bukan obat, jadi penyakit nantinya itu. Nah, itu dikatakan ta'amul apa? Ta'amul bakhil da, ya. Tapi ta'amus sakhi dawa. Nah, kemudian karena itu jangan sampai ada sifat bakhil ini ya, jangan sampai ada sifat bakhil. Kalau sudah biasanya al-bakhil laisa lahu khalil. Biasanya itu orang yang bakhil itu enggak punya teman. Siapa yang mau berteman dengan dia? Perhitungan terus sih. Hati ya berangkat bareng, musafir bareng, ya kadang-kadang pura-pura ndoleki duit ya. Waduh tak taruh mana dompet anak ya ketinggalan ya. Ndak enak kabeh. Makan bareng di rumah makan seandainya atau di warung. Wis mari selesai semuanya, kadang-kadang pura-pura lupa ndak bawa uang. Ndak enak, ndak ada yang seneng. Dikatakan al-bakhil laisa lahu khalil. Orang yang bakhil itu nyaris tidak punya teman dia.
Biasanya yang temannya dia yang bodoh bakhile biasanya. Yang bodoh bakhile akhirnya apa perhitungan sampai urusan kecil ya ngetokno ya 10.000 kadang-kadang 5.000 ya itu perhitungan. Kondisi sing ngetokno nanti aku bayari pulangnya. Nah, perhitungan ini orang bakhil ini ya sifat ya yang jelek. Ya, orang bakhil ini bahkan akan menjual kamu walaupun birakhis. Ya bi'ak walau birakhis. Akan menjual kamu walaupun dengan harga murah, walaupun dengan sepotong roti. Yang penting apa? Dia dapat harta. Yang penting enggak keluar hartanya. Itu orang yang bakhil. Karena itu hati-hati jangan sampai ada sifat bakhil. Karena sifat bakhil ini kalau diteruskan tambah tua tambah bakhil nantinya. Itu Nabi SAW juga bersabda, "Yabna Adam, innaka antabdulal fadla khairun lak, wa antum sikau syarrun lak." Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, Ibnu Adam, Nabi Adam artinya manusia, wahai manusia, innaka sungguhnya kamu antabdulal fadla khairun lak." Kamu mengeluarkan daripada kelebihan daripada harta kamu itu khairun lak, itu lebih baik bagi kamu. Wa antum sikahu syarrun lak. Kalau kamu tahan daripada harta kamu nak kamu keluarkan itu syarrun lak, akan menjadi kejelekan bagi kamu. Keluarkan untuk kamu nikmati atau keluarkan untuk kamu sedekahkan, dan itu lebih baik. Lebih baiknya memang udah keluarkan untuk untuk celengan akhirat kamu, tapi untuk diri kamu ya sewajarnya manusia yang lainnya, mau sederhana mau biasa, yang penting untuk akhiratnya dia pentingkan. Oh, ini lebih baik lagi nih. Tapi kalau menahan tidak dikeluarkan ya untuk numpuk-numpuk, senang kalau uangnya kelihatan banyak, nah ini syarrun lak, kata Nabi SAW, itu adalah kejelekan bagimu. Orang-orang yang seperti ini nanti, orang yang bakhil apalagi sampai tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya, atau sampai tidak mau berangkat umroh, tidak mau berangkat haji, padahal dia termasuk orang yang wajib. Ada orang yang orang yang butuh nggak pernah dia bantu, padahal itu kewajiban bagi dia. Tapi orang-orang seperti ini nanti dikatakan sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka akan dibelenggukan, ditaruh di beban di atas kepalanya mereka apa yang dia bakhil dengannya daripada mengeluarkan zakat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi nanti orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang dia bakhil untuk membantu orang, harta bendanya akan ditumpukkan di atas kepalanya, dan dia akan bawa itu barang-barang harta benda dia, rumahnya, mobilnya, ya diangkat semuanya. Kuat tak kuat harus dibawa. Itu nanti itu bagi orang yang bakhil. Karena itu orang yang bakhil itu Nabi sampai mengumpamakan seperti orang yang pakai pakaian dari besi. Pakaian dari besi. Kalau diteruskan orang yang bakhil itu mulai muda, mulai kecil dibiasakan. Kadang-kadang anaknya diajari bakhil. Mulai cilik diajari bakhil. Ojo, jangan mudah-mudah mengeluarkan uang. Bukan diajari, ayo kasih. Kadang orang tua kan harus ngasih. Yang ngasih anaknya, kasihkan dia. Diajari mulai kecil, indah. Ojo loh, hati-hati. Jangan gampang-gampang mengeluarkan uang. Dia mulai kecil diajari bakhil. Sampai akhirnya semakin umurnya semakin tambah, dia akan semakin bakhil. Diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang pakai pakaian besi. Semakin dia bakhil, semakin seakan-akan dia umurnya itu seperti dirapeti lagi. Tambah rapat, tambah sempit, sampai dia tidak bisa apa-apa. Sampai tua tetap tambah bakhil. Tapi kalau orang yang mulai masa mudanya dia sudah mulai belajar memberi, membantu orang saat mudanya, terus tambah tua, wah tambah muda bagi dia. Nggak ada rem, sudah senang bantu dengan senang hati. Malah kalau tidak bisa bantu dia nangis. Kalau dia tidak bisa bantu dia sedih. Ini orang-orang yang dermawan. Karena itu jangan sampai ada sifat seperti itu. Seperti Seperti ini, yaitu bakhil. Nah, sampai dikatakan Waman yuga syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang terlindungi daripada sifat kikir ini, orang yang terlindungi daripada sifat kikir ini terhadap dirinya faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang beruntung. Orang-orang beruntung itu orang yang tidak eman dengan hartanya. Padahal Nabi sudah memberi sudah di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi sudah menceritakan memberitahu bahwa
Orang yang mengeluarkan hartanya akan ada gantinya. Wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan daripada sesuatu akan ada gantinya. Ulama mengatakan gantinya di dunia dan nanti di akhirat. Karena itu orang semakin banyak sedekah, hartanya semakin lancar. Sampai diibaratkan seperti sumur. Sumber ketika kita ambil airnya, kita masukkan ke mana? Ke kamar mandi, misalnya bak kamar mandi, kita masukkan ke tempat lain, kita gunakan, maka air itu akan terus keluar dan airnya bagus. Semakin diambil tidak akan berkurang, tapi semakin banyak dan airnya tidak rusak. Tapi kalau dibiarkan itu sumur tidak digunakan, jangan, biarkan aja. Lama kelamaan mungkin akan berhenti sumbernya dan baunya banger. Harta juga sama, ketika dikeluarkan itu akan tambah banyak, tidak berhenti. Tapi kalau ditahan, entah lagi akan habis, tidak bisa digunakan. Habis hartanya, nggak ada lagi harta dia. Nah, karena itu sifat kikir ini ya bahaya. Kan itu ya belajar untuk membantu orang sehingga nanti dia akan terbiasa. Nah, kan itu orang yang bakhil itu biasanya karena apa? Karena dia khawatir fakir. Khauful fakir ini bahaya. Karena itu kemarin kan yang hikmah yang sebelumnya min alamati sukhtillah. Termasuk daripada tanda daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu khauful faqr. Alamatu sukhtillah taala al-abdi khaufu minal faqr. Termasuk tanda-tanda murkanya Allah kepada seorang hamba itu yaitu dia khawatir menjadi orang fakir. Kalau sudah ada khauful faqr, maka dia pasti akan merasa eman untuk mengeluarkan hartanya. Dia akan kikir. Dia akan siap bahkan dibenci orang lain. Tidak apa-apa, yang penting hartaku tidak hilang. Yang penting hartaku tidak berkurang. Yang penting hartaku tidak terganggu. Itu kalau sudah orang khauful fakir. Nah, ini kan itu sampai dikatakan orang yang sudah punya sifat bakhil ini, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang bakhil ini jauh daripada Allah. Karena Allah tidak senang dengan sifat bakhil. Allah itu karim, Allah itu maha dermawan, Allah maha memberi. Tidak senang dengan orang yang bakhil. Kemudian ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Tidak punya teman dia, orang yang bakhil biasanya selalu perhitungan, tidak punya teman dia. Jauh daripada manusia, tidak ada yang mendekat sama dia. Kemudian ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Kenapa? Karena surga itu al-jannah darul askhya. Surga itu tempatnya, rumahnya orang-orang yang dermawan, bukan orang-orang yang pelit. Tapi qaribun minan nar. Kalau orang yang orang yang bakhil itu dekat dengan api neraka. Kenapa? Karena nanti hisabnya hisabnya akan semakin lama. Sudah dia nak menikmati hartanya, dia meninggal, hartanya diwariskan. Kemudian siapa yang mendapatkan hisabnya? Itu dia. Zakat tak dikeluarkan, akhirnya qaribun minan nar. Ini akhirnya dekat dengan api neraka. Bahkan asal mula katanya diriwayatkan awal daripada perbuatan liwat. Liwat itu homo atau sihak, lesbi. Itu awal mulanya karena ada sifat bukhul. Karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat Ansor, man sayyidukum, siapa tuan kamu atau pemimpin kamu? Man sayyidukum, siapa pemimpin kamu? Kata Nabi SAW. Qalu, maka mereka menjawab Al-Hur ibnu Ghais, yaitu pemimpin kami namanya Hur ibnu Ghais, nama daripada pemimpinnya. Tapi ala bukhlin fi, tapi pemimpin kami ini bakhil ya Rasulullah. Pemimpin kami ini medit ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam wa ayyudain adwa'u binal bukhul. Penyakit apa yang lebih parah daripada bukhul? Artinya bukhul ini paling parahnya penyakit. Qalu, maka mereka orang sahabat Ansar tadi mengatakan wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Loh, kenapa ya Rasulullah?
kok bukhul ini dikatakan paling parahnya penyakit, paling bahayanya penyakit? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, inna qauman, sesungguhnya ada ya satu kaum, nazalu, dulunya Nabi ini menceritakan, dulu ada satu kaum, nazalu, mereka turun, mereka berhenti bisa hilil bahar, di pantai. Fakarihu, maka mereka orang-orang yang tidak senang libukhlihim. Maka apa? Mereka enggak senang ya karihu libukhlihim nuzul atyaf bihim. Termasuk sifat mereka ini, mereka tidak senang kalau ketamuan. Orang-orang ini enggak senang kalau ketamuan. Sehingga supaya tidak ada tamu, mereka melakukan apa? Fagalu liyab'udir rijal minna anin nisa hatta ya'tadirul ar-rijal ilal adyaf bi bu'din nisa wa ta'tadirun nisa bi bu'dir rijal fa fa'alu wa ta'ala dzalika bihim. Akhirnya apa mereka lakukan? Mereka ini tidak senang dengan tamu, supaya tidak ketamuan. Akhirnya apa? Pemimpin mereka mengatakan, udah gini aja, kita pisah antara lelaki dan perempuan. Yang lelaki tinggal di sana, yang perempuan tinggal di sana. Kenapa? Supaya kalau ada tamu ke tempat laki nggak bisa disuguhi apa-apa. Kenapa? Nggak ada perempuannya, sing masak nggak ono, sing ngegain kopi nggak ono. Sehingga apa? Udah tamu nggak akan apa mendapatkan apapun. Ya tadar rijal, mereka para laki akan mengatakan, waduh, istri anak nggak ada, ya anak saya nggak ada, perempuan semuanya nggak ada, karena laki sendiri, perempuan sendiri. Yang perempuan ketika ditamui juga sama, nggak mau menerima tamu kalau tidak ada suaminya. Artinya tidak ada orang lakinya. Sehingga apa? Mereka tinggal seperti itu sudah dipisah sampai lama, waktu yang lama. Nah, mereka juga punya syahwat. Akhirnya ketika mereka datang syahwat, ya mereka akhirnya apa? Cukup lelaki dengan lelaki, akhirnya apa? Terjadi homo. Yang perempuan sihak, terjadi apa? Lesbian. Itu awal mulanya. Akhirnya apa? Allah adab kepada mereka, Allah turunkan adab kepada mereka. Ini penyakit terjadinya ya tadi itu homo atau lesbian karena sebab apa? Karena bukhlihim, karena mereka bakhil, nggak mau apa mendapatkan apa ketamuan dengan apa tamu. Maka itu bahaya sifat apa? Sifat yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat ya, terjadinya kemurtatan di desa-desa terpencil, di daerah pegunungan. Kadang-kadang kenapa? Ya karena bukhul. Kalau seandainya orang-orang dermawan itu mau bantu mereka, mereka tidak sampai akan rela mengorbankan agamanya. Mereka karena lapar, kadang-kadang ke Indomie langsung keluar dari agama Islam. Karena mereka lapar. Siapa yang tanggung jawab ini? Berarti orang-orang yang mampu nih. Kalau tidak perhatian, lah orang yang dakwah ke sana, iya kalau dia tidak punya harta, apanya mau didakwai? Wong lapar didakwahi, wong lapar dinasehati, ya tidak menter. Tidak masuk, lapar ini, masalah perut ini. Nah, karena itu terjadinya kemurtadan juga karena apa? Karena bukhulnya orang-orang yang mampu. Karena itu mereka akhirnya apa nanti bisa apa harus tanggung jawab itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Halakal muksirun, hancur celaka orang-orang yang muksirun, orang-orang yang kaya. Warabbil Ka'bah, sampai apa? Nabi bersumpah, warabbil Ka'bah, dan demi Tuhan yang memiliki Ka'bah. Illa man qala hakadha wa hakadha. Celaka orang-orang yang kaya, celaka orang yang kaya, kecuali orang yang hakada artinya membantu sana, bantu sini, ada orang membutuhkan bantu. Nah, itu baru orang yang tidak celaka. Berarti apa? Orang yang bakhil, tidak mau membantu, berarti dia termasuk orang yang celaka. Kalau orang bakhil ini kadang-kadang walaupun yang sepele nggak mau ngasih. Wa yamna'unal ma'un. Sampai mereka itu kadang-kadang mencegah untuk meminjamkan apa? Sekrop. Saya rok kadang-kadang cilik, ojo, jangan, ojo, dianggap tegas kadang-kadang. Milih jarum tidak dikei kadang-kadang. Kalau sudah bakhil, nggak mau ya. Kadang-kadang minjem sesuatu, ojo, engkau tidak dibalik no. Ojo, engkau akhirnya rusak. Ojo, ya, jangan. Padahal murah, padahal bantu orang seandainya. Nah, itu dianggap apa? Bagi mereka seakan-akan itu sifat yang tegas. Padahal apa? Karena bukhulnya mereka. Sampai ada sebuah satu bait syair yang mengatakan apa? Ya bakhalu, ini sifatnya orang yang bakhil. Dikatakan ya bakhalu bil ma walau annahu munghamisun fi wasatin nili syuhan fala tadma fi khairihi walau tawassalta bi jibrili.
Katanya Pak, orang bakhil itu sampai kadang-kadang bakhilnya dia, meditnya dia itu bilma dengan air, nggak mau ngasih air. Padahal air melimpah, butuh air nggak mau ngasih air. Yabkhalu, bahkan sifatnya orang yang bakhil ini, dia akan bakhil untuk memberikan air walaupun dia munghamisun, iya, menyelam fi wasatin Nil, di pertengahan sungai Nil. Di sungai Nil wakai banyu nih, banyak airnya, dia dimintai air nggak mau, takut habis airnya. Padahal di dalam sungai Nil ini sungai yang airnya banyak. Syuhan, kenapa? Karena meditnya dia, karena bakhilnya dia. Fala tatma fi khairihi, karena itu janganlah berharap fi khairihi, di dalam kebaikan orang yang syahih, orang yang bakhil. Walau tawassal tabi Jibrili, walaupun kamu tawasulnya dengan malaikat Jibril, walaupun tawasul dengan malaikat Jibril, ya tidak bakal dikei kau nabi, jangan berharap sudah. Bakhil ini repot sudah. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan kok, Allah sendiri sudah mengatakan kok bahayanya bakhil, pentingnya orang yang dermawan, tidak dituruti kok, apalagi malaikat Jibril. Ya Allah sendiri sudah mengatakan tidak dituruti, apalagi malaikat Jibril. Karena itu jangan sampai ada sifat bukhul. Kemudian yang kedua, walladzi yatamatta, katanya. Dan orang yang yatamatta, menikmati bima fi yadihi minad dunya, dengan apa yang dalam yang ada di tangannya dia, artinya dalam kekuasaannya dia, dalam miliknya dia, minad dunya, wa yunfiquhu fi syahwatil mubahah, dan dia uang atau harta yang dia miliki dia keluarkan dalam urusan kesenangannya dia, tapi yang mubahah, untuk makan, untuk tamasya. Dia menikmati daripada hartanya, tapi mubahah, bukan yang haram. Ahsanu halan minhu, ini lebih baik keadaannya daripada orang yang pertama. Yang pertama tadi, dia punya harta banyak, ya tidak menginfakkan untuk dibantukan ke orang lain, untuk jalan untuk akhiratnya, untuk dirinya juga dia tidak menikmati. Dia pakaiannya sederhana, makanannya dia sederhana, mau keluar eman-eman, lebih baik jalan kaki daripada numpak becak. Kenapa? Seneng kalau hartanya banyak, numpuk-numpuk. Bahkan untuk dirinya, syahwatnya dia, kesenangannya dia tidak mau. Ini Ini keadaannya lebih jelek. Tapi yang kedua, dia menikmati daripada harta yang dia miliki. Tapi dalam urusan yang mubahah. Maka keadaan orang yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Tapi lebih baik daripada itu Ya zuhud. Artinya Dia menikmati hartanya sewajarnya, tidak berlebihan, selebihnya untuk akhiratnya. Nah, ini berarti yang terbaik. Ini yang lebih baik. Karena itu jangan sampai punya sifat kikir ini. Sifat kikir ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nabi bersabda dalam hadisnya kulu washrabu. Nabi mengatakan kulu washrabu, makan kamu, washrabu, minum kamu semuanya, watasaddaqu, keluarkan sedekah. Mau makan makanan yang nikmat, makan. Mau minum minuman yang nikmat, minum. Watasaddaqu, tapi sedekahlah. Fi ghairi saraf. Semuanya tadi itu jangan sampai berlebihan. Makannya jangan berlebihan, minumnya jangan berlebihan. Wah, kadang-kadang makan cuman 2 orang satu meja, mari ngono dibuat. Jangan berlebihan. Kemudian wala makhilah, jangan karena kesombongan. Setelah makan satu meja full diupload media sosial sebelum makan, sampai melihat semuanya, wah makannya hebat, padahal cuma 2 orang, kadang-kadang sendirian. Akhirnya kena N ya. Sebelum makan akhirnya kena penyakit daripada mata-mata orang yang pingin dengan makanan itu. Jangan sampai itu ya. Ini semuanya kulu washrabu, silakan makan, minum, sedekah tetap kamu keluarkan, tapi fi ghairi saraf, jangan berlebihan, jangan karena kesombongan. Sedekahnya sombong. Sedekah ambil di foto, cekrek. Ya. Alhamdulillah bisa mensedekahkan, menyisihkan di foto. Kadang dijawab maning. Mari dikene kadang dijawab maning, dijoli sing cilik. Ini lebih parah lagi nih ya. Ini bohong sudah ini dia ya. Ini lebih parah lagi. Karena itu orang-orang seperti ini ya Nabi mengatakan kulu washrabu wa tasaddaqu fi ghairi syaraf wala makhi fi ghairi saraf
wala makhilah. Innallaha ta'ala yuhibbu, karena Allah itu senang kalau ada seorang hamba mendapatkan nikmat, ya, dia menikmati daripada apa? Kenikmatan yang Allah berikan. Itu Allah senang. Karena apa? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Karena Allah itu senang melihat hambanya menikmati daripada kenikmatan yang Allah berikan terhadap hambanya. Karena itu apa? Ya, tidak apa-apa, silakan makan, tapi jangan berlebihan. Pikirkan untuk akhirat kamu, sedekahlah untuk membantu supaya apa? Akhirat kamu ya akan akan Allah balas dengan balasan yang besar. Bahkan apa? Cerita-cerita orang yang bakhil banyak di kitab Ihya itu. Cerita-cerita orang yang bakhil, saking bakhilnya itu. Di antaranya diceritakan di situ ada orang ini saking bakhilnya, dia kalau mau beli kambing, bukan beli kambing satu kambing, tapi beli kepalanya tok. Itu hari pertama beli kepala, setelah berapa waktu beli kepala lagi, wes tuku kepala tok, nyuruh orang untuk beli kepala. Sampai akhirnya ditegur sama orang lain, kamu ini tak lihat kamu ini selalu beli kepala. Emangnya buat apa? Loh, kamu tidak tahu ini kepala ini paling aman. Kenapa paling aman? Loh, kalau kamu beli daging 1 kilo dikurangi 1 on, kamu tidak tahu. Misalnya kamu nyuruh orang beli daging 1 kilo, sama orang yang disuruh, ya sama orang yang disuruh tadi dikurangi 1 on, kamu tidak tahu. Tapi kalau beli kepala, nanti dijepit motoi, endi motoi? Weron. Dijepit kupinge ketok, ketahuan endi kupinge. Iya. Ndak akan bisa. Ndak ono ilate. Loh, kok iso iki bisu ta iki? Iya. Akan ketahuan semuanya. Kemudian yang kedua, kalau beli kepala itu, wah ini iso awet, mungkin bisa untuk keperluan 1 minggu. Ya, hari pertama untuk makan sarapan, makan siang, dan makan malam bisa kita ambil mata, ambil telinganya mungkin. Engko hari kedua pipine sing kanan, hari ketiga pipi yang kiri, hari keempat ilate. Iya, wow rasanya beda-beda. Ya, ini karena bakhilnya ini orangnya. Nah, ini orang yang bakhil. Karena itu ya, banyak cerita-cerita sih. Bahkan ada satu cerita lagi, ada orang fakir, datang mendayo gitu ya ke satu rumah orang. Ketika masuk, ketika tahu ada orang, dia saat itu orang yang ditamui makan buatin. Saat makan buatin, enak buatin ya, makan buatin, ketika ada tamu langsung disembunyikan. Wedi, iya, ndak enak kok, akhirnya disuguno, sembunyikan. Baru masuk langsung diajak bicara. Sebelum dia yang ngersulo, sebelum sambatan diajak bicara. Oh, Masya Allah ya, ente katanya dari pondok dulu ya, ente bisa ngaji ya. Coba aku ingin mendengarkan suara Al-Quran kamu. Baca Al-Quran, coba saya ingin tahu. Saking takutnya dimintai tadi itu. Akhirnya si orang yang datang ini tahu ketika nyengit no buatin tadi kelihatan. Akhirnya langsung, ya saya baca ya. Kalau ada yang salah benerkan ya. Oh iya. Baca, fadhal, silakan baca. Baca wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Loh, kok langsung wazaitun? Watini dulu. Loh, tinnya sama kamu di belakang katanya. Ketahuan ya. Ini orang bakhil nih, repot ini ya. Bahkan ada orang yang ditamui itu. Ada orang ditamui orang fakir. Orang bakhil ditamui orang fakir. Baru masuk langsung dia takut minta, takut nyugui ya. Akhirnya apa? Baru masuk langsung ngambil gambus, gitar. Langsung ngambil gitar atau gambus lah. Langsung, ya Pak, kamu mau lagu apa? Siap lah. Mau lagu apa? Saya ini sudah biasa main gitar ini. Kalau saya sih paling seneng suara gorengan ya, suara masakan di dapur itu lebih aku senangi daripada suara gitar. Orang bakhil ini harus dijawab gitu ya, harus jawab gitu. Itu bahaya itu. Banyak cerita-cerita di situ. Banyak cerita-cerita. Bahkan diceritakan dalam satu kitab itu ada orang yang ketika ya ada orang yang yang bakhil mendayo kepada dia. Salam ya. Assalamualaikum ya. Saking takutnya
Nanti akhirnya orangnya masuk, akhirnya pura-pura sholat, Allahu Akbar, padahal sholat, pura-pura sholat ya. Oh masih sholat, sampai tak salam lagi, Assalamualaikum, Allahu Akbar, iki sholat oh pun nak mari-mari ya. Sampai wong iki nak kena tamu iki wong ini ya. Akhirnya tinggal sama dia. Maka di situ ada di kitab itu juga dikatakan cerita orang-orang bakhil banyak ya. Banyak cerita di kitab Ihya itu. Ada dihikayatkan ada seorang yang bakhil. Orang yang bakhil ini beli ibrik, ceret gitu ya. Ceret atau gelas lah. Kemudian apa beli piring. Juga beli piring. Setelah beli ya dibuatkan dari tanah liat gitu, entah dari apa. Kemudian ngomong si orang yang bakhil ini sama orang yang buat, nanti si orang yang buat tadi tanya, ini ditulis siapa? Ya saya kan ditulisi Mbutarim ya biasanya ngono. Ono jenenge dia atau ditulis siapa? Biasanya kan gitu. Ya tuku kopi-kopi poin kopi kan biasanya tulis siapa kan ngono. Nah, ini bikin ya piring sama bikin tempat tadi itu minta ditulis apa? Oh ya. Nanti kalau sudah selesai tulis ya ukir di situ untuk yang ceret atau gelasnya tadi tulisan faman syariba minhu falaysa minni. Yang untuk yang piring tulisono ya piring atau pancinya tulisono waman lam yat'amhu fa innahu minni. Tahu artinya? Yang gelas tadi tulisan gelasnya apa? Faman syariba falaysa minni. Siapa yang minum falaisa minni maka bukan termasuk dari golonganku. Akhirnya wong ati ngombe ndelok ngono wurung ditekek. Piringnya ada tulisan apa? Wa man lam yat'amu fa innahu minni. Siapa yang tidak mau makan dari tempat wadah ini, seandainya piring itu ada makanannya, mau makan dilihat siapa yang tidak mau makan dari tempat ini maka termasuk golonganku. Jadi ditekek ndak gelem mangan. Ini saking bakhilnya ya, saking bakhilnya. Karena itu jangan sampai ada sifat bakhil loh. Sifat bakhil ini penyakit bagi apa? Bagi orang yang memiliki sifat ini. Karena itu akhirnya dia mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini sifat-sifatnya apa? Orang yang mendustakan agama, tahu ayat Al-Qur'an, tahu hadisnya Nabi, tahu itu sifat jelek, tetap seakan-akan agama itu dia tidak percaya. Janji Allah daripada pahala yang seorang yang sedekah dia seakan-akan tidak percaya. Ini yukadzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Karena itu jangan sampai harta itu malah menjadi malapetaka buat orang yang memilikinya. Jadikan harta itu hanya harta kamu tadi itu untuk kebutuhan aja. Kebutuhan atau malah untuk jadikan untuk kendaraan untuk akhirat kamu. Jadikan kendaraan untuk akhirat kamu. Jangan sampai jadikan tujuan. Harta tujuan, akhirnya eman untuk mengeluarkannya. Tumpuk-tumpuk tok, mari ngono mati. Siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Akan dinikmati orang lain. Tapi yang kamu sedekahkan, itu yang akan kamu lihat nanti sampai hari kiamat. Sampai di akhirat kamu akan melihat pahalanya. Karena itu jangan sampai kita memiliki sifat seperti ini. Kalau punya harta, manfaatkan. Walaupun untuk diri kamu, untuk keluarga kamu, buat senang keluarga kamu, tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada disimpan tok. Lebih baik lagi, ya tetap dinikmati hartanya, karena Allah senang ketika ada seorang hamba menikmati rezeki yang Allah berikan kepada dia. Selebihnya untuk akhiratnya, pikirkan untuk akhirat kamu. Maka ini orang yang benar. Maka ini orang yang tahu cara mengeluarkan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya harta-harta yang bisa menjadikan kita ya bahagia di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.